Hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Materi kita kali ini adalah tentang segi banyak dan perpangkatan 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah mengenal segi banyak. Yang kedua, membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang ketiga, menentukan hasil pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sebelum kita masuk ke segi banyak, kita akan mengenal kurva. Kurva terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kurva terbuka. Yang kedua, kurva tertutup sederhana. Dan yang ketiga, kurva tertutup tidak sederhana. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Kurva terbuka adalah kurva yang terbentuk dari garis lurus dan garis lengkung, namun kedua ujung dari garis tersebut tidak menyatu. Ya, itulah yang dinamakan dengan kurva terbuka. Sedangkan kurva tertutup sederhana adalah bidang yang dibentuk oleh garis lurus dan juga garis lengkung, dan kedua ujung dari garis tersebut bertemu atau menyatu. Yang ketiga, kurva tertutup tidak sederhana. Nah, pada kurva tertutup tidak sederhana ini terjadi perpotongan garis. Makanya kurva tertutup ini dinamakan dengan kurva tertutup tidak sederhana. Nah, apakah segi banyak itu? Segi banyak atau poligon adalah kurva tertutup sederhana yang dibentuk dari garis-garis lurus. Jadi, apabila kalian telah melihat berbagai jenis kurva dan contohnya tadi, maka kalian dapat menentukan bahwa segi banyak atau poligon itu adalah kurva tertutup sederhana yang dibentuk dari garis-garis lurus ya nak ya, bukan garis lengkung. Segi banyak ada dua macam, ada segi banyak beraturan. Contohnya segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan atau pentagon, segi 6 beraturan atau heksagon, segi 7 beraturan atau heptagon, segi 8 beraturan oktagon, segi 10 beraturan dekagon. Nah, selain dari yang sudah Ibu berikan contoh bangun segi banyak beraturan, kalian dapat menemukan bangun segi banyak beraturan yang lainnya. Nah ya, kalian bisa melihat di buku cetak ya, ada di sana. Kemudian banyak tidak beraturan. Nah, ada beberapa yang Ibu contohkan di sini. Yang pertama segitiga sama kaki, persegi panjang, trapesium, segi 5 tidak beraturan atau pentagon,
segi 6 tidak beraturan atau heksagon. Nah, bagaimana perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan itu? Jadi, setelah kita melihat beberapa contoh dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, mereka memiliki ciri-ciri masing-masing ya, sehingga perbedaannya yang pertama, kalau segi banyak beraturan, sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Nah, kalian bisa membandingkan antara persegi dengan trapesium ini. Ya, ini keduanya sama-sama segi 4, nah ya. Tapi yang satunya segi banyak beraturan, ya, yang satunya bukan segi banyak beraturan. Mana yang merupakan segi banyak beraturan? Ya, benar sekali. Persegi ini ya merupakan segi banyak beraturan. Dan trapesium ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Kalian lihat trapesium ini ya, sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Sekarang kita masuk ke bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Ya. Jadi nama lain dari bilangan pangkat 2 itu adalah bilangan kuadrat. Contoh di sini ada beberapa bilangan ya. Ini dibaca dengan 1 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 ini kalau ditulis dalam perkalian itu sama dengan 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2. Hasilnya 4. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Hasilnya 9. 4 pangkat 2 ya, itu sama dengan 4 dikali 4. Hasilnya 16. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5 hasilnya 25. 6 pangkat 2, 6 dikali 6 hasilnya 36. 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 hasilnya 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 hasilnya 64. 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikali 9, hasilnya 81. 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10, hasilnya 100. Nah, jadi anak-anak, bilangan pangkat 2 itu sama artinya dengan perkalian bilangan yang sama. Ini sebanyak 2 kali ya. Makanya ditulis di atasnya ini pangkat 2 ya. Jadi dibaca dengan kalau ini dibaca dengan 1 pangkat 2. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan bilangan akar pangkat 2? Jadi ada hubungannya antara bilangan pangkat 2 tadi dengan akar pangkat 2. Nah, di sini kita lihat akar dari 1 itu sama dengan akar dari 1 kuadrat. Ya, atau akar kuadrat dari 1 pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Akar pangkat 2 dari 4 atau akar kuadrat 4 itu sama dengan akar kuadrat 2 pangkat 2. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Jadi akar dari 4 ini hasilnya 2. Akar 9, karena akar 9 itu sama dengan akar kuadrat dari 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 3. Jadi kita cukup menuliskan angka 3-nya ini tanpa pangkat ya.
Kemudian akar pangkat 2 dari 16, ya, hasilnya adalah 4. Akar pangkat 2 dari 25, hasilnya 5. Akar pangkat 2 dari 36, hasilnya adalah 6. Ya, jadi kalian lihat di sini, kalian tulis dulu dalam bentuk akar pangkat 2 dari 6 dipangkatkan 2. Ya, jadi hasilnya kita tuliskan 6. Ya. Kemudian akar pangkat 2 dari 49, nah ini sama dengan akar pangkat 2, 7 pangkat 2. Atau akar kuadrat 7 pangkat 2. Hasilnya adalah 7. Kemudian akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 64, ya, sama dengan akar kuadrat dari 8 pangkat 2, hasilnya adalah 8. Dan berikutnya adalah akar pangkat 2 dari 81. Ya, itu kita tulis atau sama dengan akar kuadrat dari 9 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Akar kuadrat dari 1 atau akar pangkat 2 dari 100 ya maksud Ibu ya. Akar pangkat 2 dari 100 kita tuliskan dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 10 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana cara menentukan akar dengan jalan yang berbeda ya. Nah, di sini kita akan menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 729. Ya. Langkah pertama, ya kita berikan titik dengan menghitung ya 2 angka dari belakang. 1 ya. 1, 2, kemudian di sini kasihkan titik ya. Jadi 7.29. Apa gunanya titik ini? Gunanya adalah untuk membatasi atau membagi bagian mana yang akan kita cari akar kuadratnya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari akar kuadrat dari 7. Artinya berapa pangkat 2 yang hasilnya mendekati 7. Nah, di sini kita sudah dapat 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kita tuliskan di sini ya. Kemudian 2-nya kita taruh di sini. Nah, kita tuliskan sebagai hasil yang puluhannya. Setelah itu kita mengurangi 7 dikurang 4. Hasilnya adalah 3. Ya. Kemudian 29-nya langsung turun serentak 2 ya. Jadi langsung turun serentak 2, berbeda dengan pembagian. Kalau pembagian kita menurunkannya satu angka. Dalam mencari akar kuadrat ini kita langsung menurunkannya 2 angka ya. Setelah mengurangkan, langkah berikutnya adalah kita jumlahkan 2 ditambah 2 ini. Ya, berapa 2 ditambah 2? Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kita tulis di sini. Jadi 40 berapa, nanti dikali berapa yang hasilnya 329. Ternyata setelah kita cari hasilnya, ya itu adalah 47 dikali 7. Dan 7-nya kita tuliskan sebagai hasil satuan. Sehingga didapat akar pangkat 2 dari 729 itu sama dengan 27. Ya, ya. Nah, sekarang kita akan mencari akar pangkat 2 dari bilangan yang lain. Di sini, ya, Ibu akan memberikan contoh. Ibu akan memberikan contoh bilangan 121 nih ya. Jadi kita akan mencari akar pangkat 2 dari 121.
21 dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Ingat, langkah pertama kita berikan titik ya. Setelah memberikan titik, kita cari akar kuadrat dari 1 yang mendekati, yaitu 1 dikali 1 ya. 1 dikali 1, hasilnya adalah 1, kita tuliskan di bawah 1. Ya, kemudian kita kurangi. Kita kurangi 1 dikurang 1, 0, kemudian serentak 2 turun angkanya 21. Jangan lupa kalian menuliskan hasilnya tadi, yang ini ya, hasilnya adalah 1. Langkah berikutnya kita jumlahkan ya, 1 ditambah 1 berapa? 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ya. 20 berapa, nanti dikali berapa, ya. 20 titik-titik kali titik-titik, ya. Itu nanti yang hasilnya adalah 21. Kita cari. Titik-titik ini angkanya harus sama, ya, harus sama angkanya. Nah, sekarang kita cobakan dengan 21, ya, dikali 1. Jadi, angka satunya ini harus sama. Kita kalikan, ya. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 2, 2. Maka, ya, isi titik-titik ini adalah 1. Nah, hasilnya adalah 21. Maka di sini juga hasil akarnya adalah 1 juga kita tulis, kemudian kita kurangi ya, angka terakhir 21 dikurang 21 ya, 0, habis ya. Nah, demikianlah anak-anak cara kita menentukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.